Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Farmasi 3E Universitas Perjuangan Tasikmalaya akan mencoba menjelaskan tentang penyakit paru obstruksi kronis atau sering disebut dengan PPOK dengan anggota kelompok yaitu Supausatun Hasanah, Sabila Fitriana, Kamaluddin, Yan, dan Fahrul Heliyadi. Untuk definisi PPOK yaitu suatu penyakit yang ditandai dengan gejala pernafasan persisten dan keterbatasan aliran udara yang disebabkan karena kelainan saluran nafas dan atau alveolus. PPOK biasanya disebabkan oleh paparan signifikan terhadap partikel atau gas berbahaya. PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit yaitu bronkitis dan emfisema. Untuk bronkitis itu sendiri yaitu infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembengkakan dinding bronkus dan produksi. Kemudian yaitu emfisema yaitu kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap. Patofisiologi PPOK yaitu terjadi di saluran pernafasan, bronkeolus dan parenkim paru. Peningkatan jumlah leukosit polimorfonuklear yang diaktifasi dan makrofag yang melepaskan elastase tidak dapat dihalangi secara efektif oleh antiprotease. Hal ini mengakibatkan destruksi paru. Peningkatan tekanan oksidatif yang disebabkan oleh radikal-radikal bebas di dalam rokok dan pelepasan oksidan oleh fagosit dan leukosit polimorfonuklear yang menyebabkan apoptosis atau nekrosis sel yang terpapar. Penurunan usia dan mekanisme autoimun juga mempunyai peranan dalam patogenesis PPOK. Untuk klasifikasi PPOK dibagi menjadi 4 macam, yaitu PPOK ringan atau GOLD 1, PPOK sedang GOLD 2, PPOK berat atau GOLD 3, dan PPOK sangat berat atau GOLD 4. PPOK 1 dengan gejala dengan atau tanpa batuk kronik dan sputum produktif. Sedangkan PPOK sedang atau GOLD 2 dengan gejala keluhan nafas pendek terutama saat latihan fisik, kadang-kadang disertai batuk dan sputum produktif. Untuk GOLD 3 atau PPOK berat yaitu gejala keluhan nafas pendek bertambah, kemampuan latihan berkurang, lelah, eksaserbasi berulang hingga mempengaruhi kualitas hidup pasien. Untuk PPOK sangat berat atau GOLD 4 dengan gejala gagal jantung kanan atau cor pulmonal, kualitas hidup sangat terganggu, eksaserbasi yang bisa menyebabkan kematian. Manifestasi klinik atau gejala yang timbul pada pasien PPOK yaitu sesak nafas, gejala lain yang muncul batuk kronis atau produksi sputum, dan atau riwayat pajanan akan faktor resiko yaitu seperti merokok, genetik, paparan terhadap partikel berbahaya, usia, asma, dan infeksi. Gejala tambahan dengan derajat berat seperti kelelahan, kehilangan berat badan, dan anoreksia. Untuk diagnosis PPOK yaitu amnesis gejala PPOK seperti sesak nafas, peningkatan usaha bernafas, rasa berat saat bernafas, batuk biasanya kronik dengan atau tanpa dahak, mudah lelah dan terganggu aktivitas fisiknya. Pada pemeriksaan fisik tahap awal bisa tidak ditemukan kelainan, namun pada PPOK berat dapat ditemukan mengi dan ekspirasi memanjang. Selain itu bisa ditemukan tanda hiperinflasi seperti barrel chest, cyanosis kontraksi otot-otot aksesori pernafasan, pulse lift breathing, serta tanda penyakit kronik. Pemeriksaan penunjang untuk diagnosis PPOK ada 5 macam, yaitu spirometri, pemeriksaan definitif untuk diagnosis PPOK. Yang kedua, analisis gas darah dapat mengukur pH darah, kadar O2 dan CO2 darah, radiografi, CT scan untuk melihat emfisema alveoli dan kadar alfa-1 antitrypsin. Pada terapi farmakologi PPOK dibagi menjadi 3 golongan besar yaitu bronkodilator, antiinflamasi, dan yang ketiga obat-obat lain. Untuk bronkodilator sendiri yaitu merupakan obat yang meningkatkan FEV1 dan atau memperbaiki variabel spirometri lainnya dengan mempengaruhi tonus otot polos dan jalan nafas dan memperbaiki aliran udara ekspirasi yang mencerminkan pelebaran jalan nafas daripada perubahan elastisitas paru. Bronkodilator pada PPOK dibagi menjadi 2 yaitu agonis beta 2 dan antikolinergik atau antagonis muskarinik dan derivat santin. Untuk agonis beta 2 yaitu merelaksasi otot polos jalan nafas dengan menstimulasi reseptor adrenergik beta 2. Agonis beta 2 dibagi menjadi 2 macam yaitu SABA short acting beta 2 agonis dan LABA long acting beta 2 agonis. Untuk SABA yaitu dapat memperbaiki FE1 dan gejalanya. Contoh obatnya itu salbutamol, fenoterol.
Dan untuk LABA atau long acting beta 2 agonis memperbaiki FE1 dan volume paru, sesak nafas, status kesehatan, frekuensi eksaserbasi, dan jumlah perawatan di rumah sakit. Contoh obatnya itu formoterol, salmeterol menggunakan inhalasi. Untuk yang kedua yaitu antikolinergik atau antagonis muskarinik bekerja dengan memblokade efek bronkokonstriktor asetilkolin pada reseptor muskarinik yang diekspresikan pada otot polos jalan nafas. Antikolinergik dibagi menjadi dua, yaitu SAMA yaitu short acting muscarinic antagonis dan LAMA yaitu long acting muscarinic antagonis. Untuk short acting muscarinic antagonis bekerja dengan menghambat reseptor neuron M2 yang berpotensi menyebabkan bronkokonstriksi secara vagal. Contoh obatnya itu ipratropium dan oxytropium. Untuk long acting muscarinic antagonis yaitu mempunyai ikatan yang lama pada reseptor muscarinic M3 dengan disosiasi yang lebih cepat dari reseptor muscarinic M2. Untuk contoh obatnya yaitu tiotropium, aclidium, dan umeclidinium. Derivat santin yang ketiga yaitu bekerja sebagai penghambat fosfodiesterase non-selektif. Yang golongan kedua yaitu antiinflamasi yang dapat digunakan pada pasien PPOK yaitu ada kortikosteroid dan fosfodiesterase 4 inhibitor. Kortikosteroid inhalasi atau ICS yang diberikan reguler dapat memperbaiki gejala, fungsi paru, kualitas hidup, frekuensi eksaserbasi pada pasien dengan FEV1 diprediksi kurang dari 60%. Contoh obatnya yaitu fluticasone dan budesonide. Untuk glukokortikoid oral, penggunaan glukokortikoid sistemik untuk terapi eksaserbasi akut pada pasien dirawat di rumah sakit atau unit gawat darurat, menurunkan tingkat kegagalan terapi, tingkat relaps, dan memperbaiki fungsi paru. Untuk fosfodiesterase 4 inhibitor, kerja utamanya yaitu mengurangi inflamasi dengan menghambat pemecahan CAMP intraseluler. Contoh obatnya itu roflumilast. Yang terakhir yaitu obat yang termasuk obat lain ada antibiotik. Studi baru-baru ini menunjukkan bahwa penggunaan reguler beberapa antibiotik dapat menurunkan tingkat eksaserbasi PPOK. Contoh obatnya itu ada azitromisin dan eritromisin. Yang kedua yaitu mukolitik pada pasien PPOK yang tidak mendapatkan ICS. Terapi reguler dengan mukolitik seperti karboksistein dan N-asetilsistein dapat menurunkan kadar eksaserbasi dan sedikit memperbaiki status kesehatan. Di sini ada kasus yaitu seorang pria berusia 54 tahun datang ke klinik mitra keluarga dengan riwayat medis hipertensi dengan tekanan darah 180/90 dengan keluhan sesak nafas yang mulai sekitar 4-5 tahun yang lalu. Gejalanya telah secara bertahap memburuk sejak saat itu. Ia sekarang tidak mampu berjalan jauh tanpa harus berhenti dan istirahat. Ia memiliki batuk sehari-hari yang biasanya produktif, sputum kekuningan. Ia juga merupakan perokok, menghabiskan 1,5 bungkus rokok setiap harinya dan telah merokok selama 30 tahun terakhir. Ia juga minum rata-rata 6-7 bir sehari. Ia tidak memiliki pekerjaan dengan ruang terbuka yang signifikan debu, gas, dan asap. Lalu dokter meresepkan obat yaitu Ventolin inhaler untuk siginannya atau dosisnya 4 kali sehari 2 semprot, amlodipin 10 mg pada pagi hari 1 kali sehari sesudah makan, eritromisin 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan, dan asetilsistein 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Untuk pemecahan kasusnya yaitu digunakan SOAP, subjektif, objektif, assessment, dan plan. Untuk subjektifnya yaitu pasien merupakan perokok sesak nafas 4-5 tahun yang lalu, tidak sanggup berjalan jauh tanpa istirahat dan pemabuk juga. Untuk objektifnya itu dahak berwarna kekuningan, tekanan darah 180/90. Untuk asesmen problem pertama yaitu sesak nafas yang sudah menahun, pemberian salbutamol inhaler karena pertimbangan penyakit pernapasan si pasien yang telah akut, dan karena pasien juga perokok sehingga dibutuhkan sediaan obat yang kerjanya lebih cepat. Untuk hipertensi, pemberian amlodipin untuk menurunkan tekanan darahnya. Dan problem ketiga yaitu dahak berwarna kuning berhubungan dengan infeksi sehingga diberikan pemberian antibiotik eritromisin dan mukolitik untuk pengenceran dahak yaitu asetilsistein. Untuk plan problem pertama yaitu sesak nafas yang menahun, diskusikan dengan dokter mengenai sesak nafas yang sudah menahun, dan pemberian bronkodilator yaitu salbutamol inhaler
dirasa cukup karena pertimbangan penyakit pernafasan si pasien telah akut dan karena pasien juga perokok, sehingga dibutuhkan sediaan obat yang kerjanya lebih cepat. Untuk problem kedua yaitu hipertensi, diskusikan dengan dokter mengenai obat hipertensi karena mengingat tekanan darah pasien yang tinggi juga memiliki gejala penyakit lain. Untuk rekomendasinya diberikan golongan AT2 antagonis seperti transartan, losartan, valsartan atau telmisartan. Pemberian rekomendasi ini yaitu karena tidak memiliki efek samping batuk, mengingat pasien juga mengalami batuk, sehingga diberikan rekomendasi obat golongan AT2 antagonis. Karena obat ini dapat mencegah degradasi bradikinin yang menyebabkan batuk. Untuk problem ketiga yaitu dahak berwarna kuning. Terapi untuk batuk berdahak diberi mukolitik atau pengencer dahak, alternatifnya yaitu N-asetilsistein yang dapat menurunkan eksaserbasi dan memperbaiki status kesehatan. Sementara untuk dahak yang berwarna kuning perlu diberi antibiotik karena sputum jumlah besar berhubungan dengan infeksi bakteri. Alternatifnya itu ada dua, pemberian azitromisin dengan dosis 250-500 mg 3 kali seminggu atau aritromisin 500 mg 2 kali sehari.